Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kita. Kita bersyukur setelah melewati serangkaian hari libur, Natal, Tahun Baru, Imlek. Kita berdoa dan berharap bahwa aktivitas pelayanan kita semakin hari kembali dapat diberlangsungkan sebagaimana seharusnya. Dan oleh karena masa transisi untuk kembali kita menjajaki sekiranya seluruh kegiatan kita bisa kembali dilaksanakan secara onsite, maka untuk beberapa waktu ke depan mungkin kami masih hadir dalam persekutuan gereja Tuhan ini dalam bentuk online, karena kita juga belum tahu persis bagaimana status pandemi COVID-19 ini. Apakah memang dinyatakan sudah selesai, sudah berlalu? Namun kita tetap berjaga-jaga karena yang jelas memang situasi masih belum sepenuhnya dapat terkendali. Karena kasus-kasus positif masih ada. Nah, kita akan memulai renungan-renungan kita dengan menekankan kepada keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mempelajari kitab Efesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana kami boleh kembali bersama-sama dipersekutukan walaupun masih melalui jaringan ini. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan akan terus diwartakan apapun situasi dan keadaan yang sedang terjadi, untuk memberi kami kekuatan, terlebih juga memberi kami panduan yang jelas di dalam kami menghadapi hari-hari kehidupan kami, yang tentunya tidak ada sesuatu yang pasti terkecuali penyertaan Tuhan di setiap situasi dan keadaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, terlebih juga berkat secara jasmani, rohani, dan jiwani yang terus Engkau sertakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkenanlah menyatakan firman-Mu atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 di mana ayat 1 dan 2 itu seperti biasa merupakan salam dari penulis surat. Dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Demikian dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Saya ulangi, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam tulisan Rasul Paulus, ya memang ada beberapa kitab yang fokus menekankan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, antara lain yang cukup mendetail itu ada di dalam kitab Roma. Dan surat Efesus juga merupakan surat di mana bagian pertamanya itu membicarakan doktrin keselamatan. Jadi kalau di dalam Roma pasal 1 ayat 11, mulai secara sistematis tentang dosa dan ketidakmampuan manusia menyelamatkan diri sendiri tanpa anugerah Allah, maka surat Efesus, nah khususnya di pasal 1 sampai 3, dimulai dengan rencana Allah Tritunggal melalui kasih dan kedaulatannya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, orang-orang berdosa yang tentu percaya ya, kepada Yesus. Nah, di mana kita menyadari bahwa dalam keberdosaan kita, tentu kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, lalu Allah menyatukan kita sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, jadi apapun situasi dan keadaan yang sedang melanda dunia ini, gereja tetap adalah alat keselamatan dari Tuhan bagi dunia ini. Nah, karya Allah yang menyelamatkan dan mempersatukan kita sebagai umatnya dalam persekutuan yang hidup, yaitu gereja, tentu tidak mudah untuk kita pahami, karena itu adalah merupakan sebuah rahasia, sebuah misteri besar. Oleh karena itu, maka bagian pertama ditutup dengan sebuah doa, agar kita sebagai orang percaya dapat mengerti dan bertumbuh. Ya. Jadi orang harus belajar Alkitab supaya kita bisa mengerti dan bertumbuh dalam hikmat serta pengetahuan akan kasih Allah yang sempurna. Ya, sehingga kita sebagai manusia yang tidak sempurna, ya tentu akan menghadapi kendala-kendala dalam kita memahami kebenaran firman. Nah, itulah makanya kita membutuhkan persekutuan, yaitu gereja Tuhan, untuk bersama-sama belajar, bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan bagian yang kedua dari surat ini yang nanti kita akan telusuri bersama-sama, itu bicara tentang peran gereja dan juga pertumbuhan dari orang-orang percaya untuk hidup dalam kesatuan, yaitu sebuah kehidupan yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang bermoral dan beretika. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi jangan sementara kita bergereja, ya, tapi hidup kita tidak terkendali, ya, omongan kita nggak terkontrol, ya, sehingga kerap kali menimbulkan konflik yang justru memecah belah, ya, menimbulkan persoalan. Nah, jadi sebagai anak-anak terang, ya, kita tidak diperbolehkan hidup dalam keberdosaan
Ya, jadi dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, berbagai relasi itu diperbaharui menjadi bagian terpenting dalam proses pengudusan. Jadi kita dibentuk dalam persekutuan, ya, sebagaimana Amsal berkata, besi menajamkan besi. Nah, maka sebagai sesama umat Tuhan kita saling, ya, mengasah, ya, mengasuh, ya, mengasih. Nah, itu pengertian yang populer. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana dalam Kristus hubungan kita dengan Allah sudah diperdamaikan. Ya, tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi sudah diruntuhkan. Nah, demikian juga hubungan-hubungan sosial kita, hubungan-hubungan sebagai suami istri, orang tua dan anak, atasan dan bawahan. Ya, semuanya dipulihkan dan dibangun kembali secara benar, ya, di atas kebenaran Kristus. Nah, surat ini kemudian ditutup dengan mengingatkan kita sebagai orang percaya agar selalu waspada, karena perjuangan hidup kita dalam kebenaran dan kesucian itu adalah perjuangan melawan kuasa kegelapan. Peperangan iman sebagai orang percaya adalah melawan iblis dengan berbagai pengaruhnya. Jadi orang Kristen dipanggil untuk senantiasa waspada, berjaga-jaga, memperlengkapi diri dan siap dalam peperangan rohani. Sebagaimana yang diingatkan di dalam kitab Petrus, bahwa musuh kita itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan berjalan keliling, mencari kita, menjatuhkan kita, menggoda kita, memperdaya kita. Nah, Paulus menekankan bahwa untuk menang atas kuasa gelap, maka kita harus mempersenjatai diri dengan senjata terang, yaitu kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Oleh karena itu, kita pilih kitab Efesus ini menjadi awal dari pembahasan kita memulai tahun ini, ya, dengan pertimbangan bahwa surat ini adalah salah satu karya penting, ya, salah satu karya monumental, ya, dari Paulus yang menyajikan karya Allah yang menyelamatkan dan mengubah manusia menjadi umat yang sungguh-sungguh hidup berpaut kepada kebenaran dan mengerjakan, ya, keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik untuk keselamatan yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Yang oleh karena itu seluruh perjuangan kehidupan kami di dunia yang fana ini adalah bagaimana di samping ada begitu banyak pekerjaan, tugas, tanggung jawab, tapi juga tidak bisa membuat kami abai terhadap perjuangan untuk mencari Tuhan dan kebenaran-Mu. Tolonglah kami semua ya Bapa, agar kami boleh menata hidup kami, waktu kami, sebagaimana firman-Mu, bahwa waktu-waktu yang kami hidupi ini adalah waktu yang jahat, sehingga kami harus terus berjuang untuk menyatakan kebenaran Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami semua dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan juga dalam kehidupan kami berelasi dengan sesama kami.
Biar Tuhan yang terus memurnikan dan mengikatkan kami dengan tali kasih-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam sehat. Amin.